Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SDIT Permata pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustadz Januar berharap teman-teman di rumah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustadz Januar di sini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin atau 2 pekan yang lalu kita sudah belajar di pertemuan yang pertama. Hari ini kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang kedua, ya, di pertemuan yang kedua. Untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita awali anak-anakku semuanya dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, siapa yang masih ingat materi yang pekan lalu? Ya, 2 pekan lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Baik. Materi 2 pekan lalu adalah Quran surat Al-Fatihah. Al-Quran surat Al-Fatihah. Teman-teman sudah Ustadz tunjukkan video Quran surat Al-Fatihah pekan lalu, dan terima kasih, luar biasa sekali, sudah banyak yang setoran hafalan Quran surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan lanjutkan materinya. Namun sebelumnya mari kita awali, ya. Mari kita ingat-ingat dulu materi kita surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita berhamba dan menyembah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang solih, bukan pada jalan-jalan orang yang sesat. Waladhdallin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita di suasana yang berbeda. Ustadz hari ini berada di atas ketinggian. Di mana ya kira-kira ini ya? Ada yang tahu? Nah, Ustadz hari ini berada di lantai 4 sekolah kita SDIT Permata, ya, untuk menikmati suasana yang luar biasa. Udaranya sejuk sekali di sini, kemudian cahaya matahari juga cukup untuk badan kita, untuk imunitas kita. Dan hari ini Ustadz berada di sini memang sengaja, ya, berada di tempat ini agar teman-teman di rumah juga bisa merasakan bahwa hari ini tema kita, ya, materi kita ada hubungannya dengan alam sekitar ini. Kalau kita lihat di belakang Ustadz ada pembangunan gedung sekolah madrasah aliyah, kakak kelas kita nanti, ya, kakak kelas kita. Dan hari ini Ustadz merasakan luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D, alhamdulillah di hari yang cerah ini, ya, kita kemudian bisa menikmati udara yang sejuk, ya, udara yang sejuk, dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Udara itu tidak kelihatan. Ada yang tahu udara itu bagaimana bentuknya? Tidak kelihatan. Udara tidak kelihatan, namun udara bisa kita rasakan. Namun udara perannya sangat penting buat kehidupan kita. Coba kalau kita tidak bernafas 1 hari saja, waduh, rasanya itu bisa berbeda, ya. Makanya manusia itu sangat membutuhkan udara. Dan udara diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia, supaya umat manusia ini, kita ini bisa hidup. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini udaranya sangat sejuk, pemandangannya sangat baik, ya. Dan Ustadz akan kemudian menyampaikan materi hari ini adalah tentang
Tentang apa kira-kira? Udara, pemandangan, ya, alam semesta ini. Kira-kira tentang apa ya? Iya, betul. Tentang iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih iman itu, Ustadz? Ada yang tahu iman itu apa? Kelas 1A, 1B, atau dari kelas 1C, atau dari 1D? Iman. Iman artinya percaya, ya. Iman artinya percaya. Dan setiap kita kalau sudah percaya, kita yakin. Kalau kita sudah percaya, kita yakin. Kita percaya Allah itu ada. Meskipun Allah tidak kelihatan, tapi kita percaya Allah itu ada, dan kita meyakini dengan setulus hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yang menciptakan kita, umat manusia, seluruh alam semesta, gunung, matahari, langit, dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat pelajaran kita? Atau masih ingat materi tentang rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada? Gak dengar Ustadz ini? Ada 5? Bukan, ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua, iman kepada, ada yang tahu? Pada malaikat. Nah, rukun iman yang ketiga adalah kepada kitab Allah. Yang keempat, kepada Rasul Allah. Yang kelima, kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, percaya atau beriman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Nah, Ustadz punya tepuknya loh. Ada yang masih ingat nggak ya? Ada yang sudah tahu tepuk rukun iman? Oke, kita mulai ya. Nanti teman-teman di rumah, anak-anakku solih-solihah di rumah bisa mencobanya bersama ayah bunda atau teman-teman yang lain. Tepuk rukun iman. 1, Allah. 2, malaikat. 3, kitab. 4, Rasul. 5, hari kiamat. 6, takdir. Nah, ayo ingat-ingat, sudah bisa? Tepuk rukun iman. 1, Allah. 2, malaikat. 3, kitab. 4, Rasul. 5, hari kiamat. 6, takdir. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Dan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin bahwa Allah itu ada, meskipun Allah itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan ciptaan Allah. Lewat apa? Lewat sekeliling kita, lewat matahari, lewat gunung, lewat udara, laut, dan sebagainya. Kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya solih-solihah yang berbahagia, dengan beriman, ya, dengan beriman, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus percaya, kita harus menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah beriman, kita sudah percaya Allah itu ada. Apa bentuk taat kita? Perintahnya apa? Kita diperintah 1, sholat, ya kan? Setiap hari teman-teman di rumah sholat nggak? Sholat, Ustadz yakin sholatnya 5 waktu semuanya. Masya Allah ya, sholat. Kemudian kita juga diminta berpuasa. Ada puasa maghrib, ya, ada puasa Ramadan, dan sebagainya. Puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang ketiga, diminta untuk apa? Zakat dan sebagainya. Berbakti kepada orang tua, belajar dan sebagainya. Yang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebagai umat Islam. Selanjutnya, kalau sudah kita, ya teman-teman, kita ini sudah melaksanakan perintah Allah, kita juga wajib menjauhi larangannya, ya, menjauhi larangannya. Apa saja Ustadz larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita bisa lihat ada perbuatan yang tidak baik, berkata kotor, itu dilarang Allah. Berbohong, mencuri, ya, itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentak orang tua itu malah tidak boleh dalam agama kita, agama Islam.
maka kita dianjurkan untuk menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah, siapa yang suka mijit orang tuanya? Itu salah satu contoh dari bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan itulah anak-anakku semuanya, bahwa salah satu bentuk bakti itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholi sholihah rahimahullah, ya. Anak-anakku semua yang kami cintai, alhamdulillah Allah telah menciptakan semuanya, ya. Allah menciptakan alam ini, kemudian menciptakan manusia dengan berbentuk seperti ini, ya. Teman-teman bisa merasakan mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, nah, kayak lagu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, telinga, semuanya termasuk panca indera, ada mata, ada mulut, ada hidung, telinga, semuanya bekerja, semuanya berfungsi dengan baik, dengan normal. Telinganya bisa mendengarkan, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan suara-suara adzan dan baca-bacaan yang lain. Suaranya bisa terdengar lewat telinga. Mata kita ini ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya. Dua mata kita bisa kita lihat, nah, bisa melihat pemandangan, melihat ayah bunda, melihat buku, untuk membaca buku, membaca Al-Quran dan sebagainya. Mulut kita, Masya Allah, Allah menciptakan kita lengkap, ya, dalam kondisi sehat. Mulut kita bisa melafalkan Al-Quran, berkata baik, ya kan, kemudian mengaji dan sebagainya, ya. Itu contoh-contoh kegunaan fungsi anggota badan kita itu. Kalau kita bersyukur, ya, kita bersyukur kepada Allah, itu maka kita bisa bersyukur, ya, kita bisa bersyukur. Anak-anakku semuanya rahimahullah, teman-temanku yang kami cintai, kelas 1A, 1B, 1C dan 1D, alhamdulillah Allah juga menciptakan suasana, ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore hari. Yang itu gunanya itu apa, anak-anak? Nah, kalau pagi kita bersemangat, ya, bersemangat. Kalau pagi kita bersemangat, kita bekerja, kalau orang tua kita, ya. Kalau kita sendiri sekolah, belajar dan sebagainya, beraktivitas manusia itu. Kalau malam kita diistirahatkan, ya, kita istirahat untuk menabung energi tenaga pada besok pagi, ya, pada besok pagi. Allah menciptakan itu semua agar kehidupan kita itu bisa apa, anak? Bisa baik, ya, bisa lancar, terpenuhi semua kebutuhannya. Baik, Ustaz ulangi lagi, ya. Tadi tepuk rukun imannya. Tepuk rukun iman. 1, Allah. 2, malaikat. 3, kitab. 4, Rasul. 5, hari kiamat. 6, takdir, ya, 6, takdir. Kembali ke rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang Ustadz sampaikan tadi, Ustadz Januar sampaikan tadi, teman-teman sudah tambah yakin nggak, ya, bahwa Allah itu menyayangi kita, Ar-Rahmanir Rahim, ya, bahwa Allah itu menyayangi kita semuanya, menyayangi ayah bunda kita dan menyayangi kita, Ustadz Ustadzah dan teman-teman, ya. Buktinya apa, Ustadz? Nah, kita diberi kesehatan di saat seperti ini. Ingat teman-teman, ya, pandemi corona ini masih mewabah di belahan kota yang lain, ada yang bahkan meninggal dunia, innalillahi, ya. Tapi Allah telah memilih kita, ya. Allah memilih kita untuk sehat, ya. Allah memilih kita di antara orang-orang yang sehat. Alhamdulillah, itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin itu, ya, cukup di sini yang Ustadz sampaikan, bahwa hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat, kita bisa merasakan ciptaan Allah. Ada bumi, ada udara, ada gunung, ada pemandangan langit, kemudian ada matahari, dan sebagian juga ada manusia dan sebagainya. Yang itu adalah bukti
ciptaan Allah, dan Allah itu ada, Allah itu satu, anu kesemuanya, dan kita tidak boleh menyekutukan, kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini Ustadz sampaikan. Teman-teman ingat-ingat benar bahwa materi hari ini adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pagi hari ini menyenangkan dan semoga pagi hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.